Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya sendiri, Nurul Kolbi, akan menjelaskan kasus pertama bersama Waude Rahmawati yang akan menjelaskan kasus kedua dan Andi Nurhalisa yang akan menjelaskan kasus ketiga. Baiklah, langsung saja. Untuk kasus pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana sebuah permainan rel kereta api terdiri dari 4 bagian lurus, bagian kurva, bagian bergarpu 1, dan bagian bergarpu 2. Kemudian setiap bagian lurus dan kurva memiliki lubang pada setiap ujung dan sebuah pin pada ujung yang lain. Nah, sebuah bagian yang bergarpu 1 memiliki 1 lubang pada ujung yang 1 dan masing-masing 1 pin pada kedua ujung lainnya. Kemudian sebuah yang bergarpu 2 memiliki 1 pin pada salah satu ujung dan masing-masing 1 lubang pada kedua ujung lainnya. Kemudian 2 bagian yang dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menyisipkan 1 pin ke 1 lubang yang lainnya. Nah, bagian-bagian tersebut bergabung dengan baik tanpa ada celah. Bagian dari kurva dan bergarpu dapat dibelokkan dan dapat membentuk kurva pada setiap ujungnya. Setiap kurva dapat membentuk 45 derajat. Nah, kemudian ini adalah contoh dari bagian-bagian permainan rel kereta api. Ada 12 bagian lurus, 16 bagian kurva, 2 bagian bergarpu 1, dan 2 bagian bergarpu 2. Kemudian kita lihat, soalnya adalah menghubungkan semua bagian yang ada pada sebuah trek rel kereta api yang tidak memiliki satu bagian pun bagian terbuka, di mana sebuah kereta api dapat berjalan dan tidak satu pun trek yang tumpang tindih. Selanjutnya, untuk nomor pertama, berikan sebuah formulasi yang tepat dalam bentuk kata yang dapat merupakan bagian dari sebuah permasalahan searching, yaitu gambarkanlah state space, fungsi, cursor, initial state, dan goal test. Baik, jadi initial space pada nomor 1, kasus 1, yaitu di mana yang pertama adalah terdiri dari 12 bagian lurus, 16 bagian kurva, 2 bagian bergarpu 1, dan 2 bagian bergarpu 2. Kemudian setiap bagian lurus dan kurva memiliki 1 lubang pada ujung dan 1 buah pin pada ujung lainnya. Jadi untuk bagian berkurva dan bagian lurus memiliki 1 buah berlubang dan 1 buah pin di masing-masing ujungnya. Kemudian sebuah bagian bergarpu 1 memiliki 1 lubang pada ujung yang 1 dan masing-masing 1 pin pada kedua ujungnya. Kita dapat melihat di sini ada 1 lubang pada ujungnya dan 2 pin pada masing-masing ujung bergarpu 1. Kemudian pada sebuah bagian bergarpu 2 memiliki 2 buah pin, 2 buah lubang, dan 1 pin di ujungnya. Adapun fungsi successor permainan rel kereta api, di mana 2 bagian dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menyisipkan 1 pin ke 1 lubang lainnya. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa fungsi suksesornya kita dapat menghubungkan bagian-bagian dari trek kereta api dengan menghubungkan 1 buah pin dengan 1 lubang bagian yang lainnya. Kemudian, yang kedua adalah bagian kurva dan bergarpu dapat dibelokkan dan dapat membentuk kurva pada setiap ujungnya. Setiap kurva dapat membentuk 45 derajat. Jadi setiap bagian berkurva dan bergarpu dapat dibelokkan. Setiap bagian berkurva dan bergarpu dapat dibelokkan dengan membentuk kurva pada setiap ujungnya. Jadi pada bagian bergarpu itu kita dapat membelokkannya sebesar 45 derajat sehingga membentuk sebuah kurva. Kemudian kita beralih ke state space atau ruang status, di mana
state space pada permainan ini adalah bagian-bagian tersebut bagian-bagian dari trek permainan kereta api itu dapat bergabung dengan baik tanpa adanya selah. Yang dimaksud tanpa adanya selah itu di mana ketika trek-treknya dihubungkan itu tidak ada bagian yang terputus atau yang kosong. Kemudian goal test atau uji tujuan pada permainan rel kereta api. Jadi semua bagian yang menjadi sebuah trek rel kereta api itu tidak memiliki satupun bagian terbuka atau bagian yang kosong, di mana sebuah rel kereta api dapat berjalan dan tidak ada satu trek pun yang tumpang tindih. Jadi, goal test pada permainan ini apabila rel kereta api itu tidak ada bagian yang tumpang tindih, maksudnya tidak ada yang memiliki posisi yang double, sehingga rel kereta api ini dapat berjalan dengan baik. Di sini juga uji tujuannya itu tidak boleh ada bagian yang terbuka, karena jika ada bagian yang terbuka maka kereta api tidak dapat berjalan. Selanjutnya soal nomor 2, di antara metode blind search yang mana yang Anda pilih, kenapa? Di sini saya memilih metode blind search yang yaitu BFS atau breadth first search, di mana metode ini dianggap sebagai metode yang komplit dan optimal karena tidak akan menemukan jalan buntu dan menjamin ditemukannya solusi. Jika memang pada permainan ini ada solusi, dan solusi yang ditemukan pasti yang paling baik, dan jika terdapat satu solusi pada metode searching blind atau BFS, breadth first search, maka solusi yang akan ditemukan itu adalah solusi yang paling minimum. Selanjutnya, yang ketiga, jelaskan secara singkat mengapa dengan menghilangkan bagian manapun dari bagian bergarpu dan set permainan di atas akan membuat masalah dan tidak bisa diselesaikan. Turunkan kondisi yang penting, tetapi tidak cukup untuk setiap permainan kereta api. Gunakan 4 tipe bagian pada gambar 1 untuk memperoleh sebuah solusi. Nah, di sini saya untuk contoh yang pertama, saya menghilangkan bagian yang bergarpu. Nah, jika salah satu bagian bergarpu pada trek rel kereta api di atas dihilangkan, maka tidak akan bisa membentuk lebih dari satu jalur, di mana seperti yang kita lihat terdapat 3 jalur lingkaran, 3 jalur melengkung, sehingga jika ada salah satu bagian bergarpu yang dihilangkan, maka jalur-jalur tersebut tidak akan dapat terhubung. Selain itu, jika bagian bergarpu ini dihilangkan, penyusunan rel kereta api ini akan ada bagian yang terbuka, sehingga rel kereta api tidak dapat bergabung atau terhubung dengan baik, sehingga kereta api itu tidak akan dapat berjalan. Kereta api ini dapat berjalan, sebenarnya kereta api ini dapat berjalan, tapi tidak dapat mengelilingi semua lintasan karena ada lintasan penghubung yang terpotong. Kemudian kita lihat yang kedua, ini adalah gambaran ketika bagian kurva yang dihilangkan. Nah, jika bagian kurva yang dihilangkan, maka tidak akan dapat membentuk sebuah jalur yang sempurna, serta tidak dapat membentuk lintasan lengkung. Seperti yang kita lihat, jika ada bagian kurva yang hilang, maka untuk menghubungkan bagian yang lurus atau membelokkan sebuah trek tidak akan dapat terhubung karena adanya lintasan lengkung yang hilang, sehingga sebenarnya titik penting untuk membuat lintasan lengkung adalah bagian kurva itu sendiri. Selanjutnya, ini adalah gambaran ketika bagian lurus yang dihilangkan. Nah, jika bagian lurus dari set permainan kereta api dihilangkan, maka tidak akan dapat membentuk sebuah jalur dengan lintasan lurus. Karena titik poin utama untuk membentuk sebuah trek yang lurus pastinya adalah bagian trek yang lurus. Sehingga jika bagian itu dihilangkan, lintasan hanya akan dapat membuat jalur yang melengkung atau melingkar. Nah, namun jika hanya ada satu bagian lurus yang dihilangkan, maka jalur pada bagian yang hilang ini tidak akan dapat dilalui oleh rel kereta api karena akan membuat lintasan dari permainan rel kereta api itu akan terputus. Selanjutnya,
Mengenai kasus kedua akan dijelaskan oleh Saudari Wauda Rahmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, di mana pada kasus kedua soal UTS MIT, yaitu sebuah grup dari N kendaraan diidentifikasi dengan 1, 2, sampai dengan titik-titik N dapat bergerak dalam sebuah N kali N grid persegi panjang dalam kondisi awal, sehingga setiap kendaraan I dilokasikan dalam bidang I,1 berarti berada pada kolom ke I dan baris pertama. Nah, tujuannya adalah untuk menggerakkan kendaraan ke bidang N kurang I tambah 1, N. Ketentuan kendaraan harus bergerak ke orde yang berlawanan pada garis ke N dari grid. Nah, pada setiap langkah, setiap N kendaraan itu dapat bergerak satu bidang ke atas, bawah, kiri, atau kanan, atau tinggal pada bidang yang sama. Jika sebuah kendaraan tidak bergerak, satu kendaraan yang berisikan dengannya dapat menumpuk di atasnya, tetapi tidak lebih dari satu. Tidak boleh ada dua kendaraan berada pada bidang yang sama pada setiap akhir dari sebuah langkah. Nah, pertanyaannya itu adalah, berapa kira-kira ukuran yang tepat untuk state space dari permasalahan ini? N pangkat 2, N pangkat 3, N pangkat 2 kali N, dan N pangkat 2. Dan nomor yang kedua adalah, berapa kira-kira faktor percabangan dari search tree, yaitu di angka 5, kemudian di 5 kali N, dan juga 5 pangkat N. Dan soal yang ketiga itu adalah, anggap bahwa kendaraan I berada pada lokasi XI, YI, berapa nilai minimum langkah HI yang harus dilakukan oleh kendaraan untuk mencapai bidang goal state dengan menganggap bahwa tidak ada kendaraan lain pada grid. Nah, tentukan HI dalam bentuk matematis sebagai fungsi dari XI, YI, I, dan N. Oke, pada gambar yang telah teman-teman lihat pada layar, di mana di sini adalah alur daripada kendaraan ini sendiri. Nah, seperti yang diketahui bahwasanya grup dari N kendaraan dengan 1,2 sampai dengan N dapat bergerak dalam sebuah N kali N grid persegi panjang. Dan juga dalam kondisi awal, setiap kendaraan I dilokasikan dalam bidang I,1 berarti berada pada kolom ke I dan baris pertama. Kemudian tujuannya adalah untuk menggerakkan kendaraan ke bidang N kurang I tambah 1, N. Ketentuan kendaraan harus bergerak ke orde yang berlawanan pada baris ke N dari grid. Nah, kira-kira ukuran yang tepat untuk state space dari permasalahan ini seperti apa? Nah, yang pertama itu adalah N pangkat 2. Nah, pada gambar yang telah terlihat pada layar di sini, ini adalah huruf A. Huruf A ini adalah merupakan permulaan daripada terjadinya sebuah action daripada kendaraan ini sendiri. Nah, N yang kami masukkan itu adalah angka 5, karena ini merupakan awalan dari adanya gerakan daripada kendaraan itu sendiri. Nah, pada N5, di mana N pangkat 2, itu adalah 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian pada N pangkat 3 itu adalah 5 pangkat 3 sama dengan 125. Dan juga yang ketiga adalah N pangkat 2 kali N, atau 5 pangkat 2 kali 5 sama dengan 5 pangkat 10, dengan hasil yaitu adalah 9.765.625. Kemudian N pangkat 2 atau 5 pangkat 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 25. Di mana bisa saya tulis seperti ini, 5 pangkat 5 sampai dengan 5 kali. Nah, itu merupakan penjelasan singkat daripada ukuran yang tepat untuk state space dari permasalahan ini.
Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah kira-kira faktor percabangan dari search tree yaitu seperti apa? Yang pertama adalah yang angka 5. Nah, di sini saya sudah memberi warna yang berbeda pada angka 5, di mana pada percabangan ini di sini dapat kita lihat bahwasanya 5 terdapat pada bagian sisi kiri, di mana pada sebuah search tree ketentuannya yaitu adalah jika angka lebih besar daripada root-nya, maka itu diletakkan di sebelah kanan. Tapi jika angkanya itu kecil daripada root-nya, itu diletakkan di sebelah kiri. Itu 5 diletakkan di sebelah kiri daripada root ini sendiri. Kemudian yang kedua adalah 5 kali n atau 5 kali 5 sama dengan 25. Di sini terletak di root di sebelah kanan daripada root itu sendiri, karena ini lebih besar daripada root dari search tree ini. Kemudian pada yang ketiga itu adalah 5 pangkat n atau 5 pangkat 5, di mana di sini adalah 3125, di mana ini terletak pada bagian bawah, di mana ini adalah yang paling terakhir pada percabangan search tree ini. Nah, soal yang ketiga yaitu adalah anggap bahwa kendaraan I berada pada lokasi X, I, Y, berapa nilai minimum langkah HI yang harus dilakukan oleh kendaraan untuk mencapai bidang goal state dengan menganggap bahwa tidak ada kendaraan lain pada grid. Nah, tunjukkan HI dalam bentuk matematis sebagai fungsi dari X, Y, I, dan N. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut, di mana di sini Fn sama dengan Hn. Nah, F-nya kan di sini adalah N-nya itu adalah tadi kita sudah bahas itu 5. Karena ini merupakan permulaan daripada jalannya ini sebuah action dari kendaraan itu sendiri. Kemudian Hn. Nah, ini merupakan ketentuan daripada soal itu sendiri, di mana X, I, Y, I, N. Nah, dapat saya tuliskan dengan di sini kita akan melihat berapa sebenarnya nilai minimum langkah HI yang harus dilakukan oleh kendaraan untuk mencapai dari bidang goal state itu sendiri. Nah, di sini pada initial state-nya 142375668, di sini sudah diatur sedemikian rupa sehingga pada goal state itu dapat mencapai goal state itu sendiri. Nah, di sini ada 3 bagian, di mana di sini hanya di sini ada 4, di sini 4, dan di sini 2. Nah, kita memilih heuristik yang paling kecil. Jadi di sini kita memilih ini dan kita melakukan lagi percabangan, di mana pada hasil percabangannya yang paling kecil lagi heuristiknya itu adalah di sisi paling kiri. Nah, pada sisi bagian kiri kita memberikan lagi percabangan, di mana saat diberikan percabangan tersebut maka kita dapat memperoleh goal state dari soal tersebut, dari pernyataan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, nilai minimum langkah HI yang harus dilakukan oleh kendaraan untuk mencapai bidang goal state dengan menganggap bahwa tidak ada kendaraan lain pada grid yaitu sebanyak 3 tahap seperti pada gambar tersebut. Itu pada tahap pertama, pada tahap kedua, dan juga pada tahap ketiga, sehingga kita dapat memperoleh goal state dari pernyataan ini. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus 3, di mana diberikan sebuah peta perjalanan dari sebuah negara bagian di dalam bentuk sebuah graf, di mana setiap node adalah kota dan setiap edge adalah sebuah jalan yang menghubungkan dua buah kota. Graf dibentuk di mana setiap dua node dihubungkan dengan sebuah jalur yang terbentuk dari satu atau beberapa edge yang berhubungan. Setiap edge diberi label dengan panjang dari jalan antara dua kota I dan J. Dua pasangan I, J, dan JI merepresentasikan edge yang sama. Dengan kata lain, edges tidak berarah. Setiap dua kota yang dihubungkan sebuah edge pada peta disebut adjacent.
Dua businessman A dan B mulai dari dua kota yang berbeda pada peta berturut-turut A dan B. Mereka ingin bertemu di suatu kota manapun untuk mendiskusikan sebuah proyek baru. Untuk mencapai sebuah goal, mereka bergerak dalam langkah yang berturutan. Pada setiap langkah, kedua A dan B mulai bergerak pada waktu yang bersamaan dan masing-masing mesti bergerak dari beberapa kota I ke kota yang berhubungan J. Baik A atau B tidak dapat tinggal pada kota yang sama. Kita menganggap bahwa A dan B bergerak dalam unit kecepatan. Jadi, jumlah waktu yang bergerak dari kota I ke kota yang bertetangga J adalah sama dengan panjang jalan antara dua kota karena A dan B tidak bisa berjalan dengan jarak yang sama. Pada setiap akhir dari setiap langkah, mereka mungkin tidak akan mencapai kota baru berikutnya dengan waktu yang sama. Orang yang tiba lebih dulu pada kota yang baru harus menunggu sampai orang lainnya tiba di kota yang sama. Orang yang satu harus menelpon orang yang lainnya jika mereka masing-masing tiba di kota yang baru sebelum langkah berikutnya dimulai. Dengan kondisi di atas, kedua businessman harus bertemu secepat mungkin. Ingat bahwa tujuan mereka adalah bertemu di satu kota, bukan di tengah jalan. Formulasi masalah sebagai berikut. Sebuah masalah state space share. State space-nya yaitu dimulai dari kota A dan B, kemudian kota yang dituju. Initial kota A dan B, goal stage kota baru A, B. Fungsi suksesor A dan B bergerak bersamaan ke kota satu menuju kota selanjutnya. Cons function untuk satu ETG yaitu jarak antar kota. Demikian penjelasan dari kasus 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan part B atau soal per orang, di mana ada dua soal. Yang pertama, menurut kalian kapan suatu objek atau aplikasi dikatakan cerdas? Menurut saya, sebuah objek atau aplikasi dapat dikatakan cerdas jika objek atau aplikasi tersebut bertindak seolah-olah cerdas seperti kemampuan manusia. Tetapi pada dasarnya, objek atau aplikasi tersebut tidak perlu berbentuk fisik seperti manusia, hanya bersikap seperti apa yang dipikir oleh manusia, sehingga dalam memecahkan masalah, objek atau aplikasi tersebut membutuhkan sebuah penalaran. Jadi, objek atau aplikasi yang dapat memecahkan masalah yang membutuhkan penalaran, menurut saya dapat dikatakan cerdas. Yang kedua, jika Anda disuruh untuk mengembangkan sebuah produk AI yang membantu masyarakat dalam mencegah penyebaran dan penanggulangan virus COVID-19, apa yang akan Anda buat? Jelaskan. Nah, jika saya diminta untuk mengembangkan sebuah produk AI yang membantu masyarakat dalam mencegah penyebaran dan penanggulangan virus COVID-19, maka yang akan saya buat adalah sistem kamera thermal AI yang ditempatkan pada pintu masuk tempat umum, kamar, ataupun rumah pribadi, atau intinya pintu apa saja, di mana yang penting kamera ini akan dapat mendeteksi seseorang yang telah menggunakan masker atau tidak, dan memiliki pendeteksi suhu badan, apakah orang tersebut yang akan masuk memiliki suhu badan yang normal atau suhu badan yang tinggi. Nah, apabila seseorang tidak menggunakan masker atau memiliki suhu badan yang tidak normal atau tinggi, maka alarm dari kamera ini akan berbunyi sehingga pintu masuk tersebut akan berbunyi, dan kita dapat mengetahui apakah sebaiknya kita membukakan pintu untuk orang yang akan masuk atau sebaliknya tetap tidak membukakan pintu. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami dan saya pribadi mengenai UTS atau ujian tengah semester pada mata kuliah kecerdasan buatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.